Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Padamu Tuhan kami bersyukur untuk nikmat dan berkat yang Tuhan berikan, hari yang baru dan sukacita kami menerimanya. Dan pada pagi hari ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami dibekali untuk menjalani hidup kami dalam pertolongan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan renungan pagi di pagi hari ini dari Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Membangun watak dan karakter kebaikan seperti disampaikan oleh kitab Batak, yaitu pasomal-somal mangulahun hadaulaton. Seorang yang bernama Warren Buffett, dia merupakan salah satu orang terkaya di dunia, mengatakan, jika kamu tidak punya karakter integritas, maka anggaplah yang ada padamu menjadi tiada. Artinya apa? Jika kamu punya ilmu, kekuatan, kemampuan, harta, pangkat, jabatan, atau apapun, namun tanpa pembangunan karakter yang tangguh dan mapan serta teguh, maka semuanya itu tidak berguna. Sehingga karakter yang bagaimana membuat kita mempunyai integrasi yang teguh. Firman Tuhan saat ini menyatakan memelihara diri dalam kasih Allah. Memelihara berarti melakukan suatu tindakan secara benar dan tekun, dengan harapan besar akan menerima upah dari sesuatu yang ditekuninya. Ibarat kita memelihara pohon atau bunga di taman, kita merindukan kelak hasil ketekunan dan kerajinan kita akan memberikan kepuasan dan sukacita. Memelihara diri dalam kasih Allah adalah kesediaan diri untuk dibentuk, dibangun, dirancang dalam rencana Tuhan. Fondasinya adalah iman, serta usahanya adalah berdoa dan bekerja, ora et labora, di dalam tuntunan roh Tuhan, sehingga pemeliharaan tersebut tetap terjamin dan berlangsung melalui tuntunan rahmat Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan, dan sembari kita berjalan menuju tujuan akhir hidup, yaitu hidup yang kekal. Kekasih Kristus, hidup beriman adalah yang mau dan mampu bersyukur atas pemberian Tuhan. Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy pernah mengatakan demikian, jangan tanya apa yang dapat diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kau perbuat pada negara. Demikian juga hidup orang beriman adalah hidup yang diubahkan, ditransfer. Ibarat pelari estafet, kita adalah pelari yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman, dan selanjutnya akan kita sampaikan kepada generasi berikutnya ketika Tuhan telah menibakan kita di akhir hidup kita. Jangan ditangkap kematian tanpa bermisi bekerja buat Tuhan dengan panggilan yang diberikannya kepada kita. Sehingga yang dipelihara adalah yang dapat dan mampu dan telah menyaksikan apa yang baik yang telah diterimanya dari Tuhan dan bagaimana selanjutnya itu ditindaklanjuti. Ingat, dosa besar bila kita sebagai gereja tidak bersaksi. Seperti nyanyian, gereja adalah orangnya. Kita adalah gereja yang hidup dan bertumbuh. Gereja yang bermisi baik ke dalam melalui pertolongan dengan sesama jemaat
ataupun keluar, yaitu hidup kita menjadi kesaksian. HKBP menjadi besar adalah karena buah iman, karena Tuhanlah yang bekerja dan mengutus firman-Nya melalui hamba-hambanya, sehingga firman itu menjadi berkat bagi kita. Sehingga kitalah misi yang Tuhan utus ke dunia untuk memelihara iman kita, iman sesama, sehingga dunia menerima berkat-Nya. Iman memampukan kita menjadi umat yang tangguh, yang kuat dan berharga melalui kesaksian hidup kita. Tanpa penyerahan diri pada Tuhan, maka apapun usaha yang kita lakukan hanyalah untuk sebatas pemuasan diri dan kenikmatan sesaat. Kekasih Kristus, orang beriman adalah yang memelihara karya milik Allah dalam hidupnya. Pemeliharaan itu merupakan rancangan dan rencana desain Allah, sehingga iman adalah kepastian hidup bersama Allah yang membawa perubahan serta menghadirkan dampak yang menggerakkan hati dan jiwa melakukan kebaikan. Berarti iman bukan sekedar merubah pemikiran atau sebatas keyakinan semata, tetapi kita mau dan mampu bersama, sehakikat, segambar dengan Allah dalam hidup dan karya kita. Sehingga hidup orang beriman adalah hidup yang berserah serta dengar-dengaran dan ketergantungan yang mutlak pada kasih Allah. Hidup orang beriman percaya bahwa dia harus diuji dalam kehendak Allah, dibawa dalam keputusan Allah. Sehingga dalam penyerahannya, dia dimampukan, dicukupkan. Sebagaimana Paulus pernah mengatakan, dihagaleo kidwau markugu. Ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Dengan demikian, orang beriman tidak sombong rohani, tidak buta rohani, tapi diarahkan oleh Roh Tuhan pada ketulusan untuk mengerti kehendak dan kebenaran Allah. Dengan senantiasa dia setia, taat dan berserah pada Tuhan. Orang yang berada dalam iman adalah yang hidup dalam kasih, karena hidupnya adalah perjanjian dalam Tuhan. Aku milikmu Tuhan, dan hanya Engkau Tuhanku. Demikian perjanjian kita. Marilah senantiasa menanti dan berharap kepada Tuhan yang merupakan pemberi, pemelihara, penjamin, penolong, penuntun dalam kehidupan kita. Letakkanlah hidupmu dalam Kristus, bersama Kristus, karena Kristuslah jaminan, jawaban yang membawa kita dalam kehendak Allah. Kita dimampukan, kita dibaharui, dan kita menerima berkat-Nya dan menghidupi berkat-Nya dengan senantiasa bersyukur, tabah dalam pengharapan, dan bersukacita menuju hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menyertai hidup kami. Terlebih dalam firman di pagi hari ini, mengingatkan kami untuk memelihara diri kami dalam kasih-Mu, sehingga di dalam kasih Allah kami senantiasa menanti, menerima, dan dihidupi oleh rahmat Tuhan, sehingga kami senantiasa berjalan menuju hidup yang kekal. Berkati juga kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus, pelihara kami, sehingga kami senantiasa dihidupi oleh kasih-Mu dan menjadi kasih sesama kami. Berkati kami Tuhan, kepada-Mu kami berserah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya marilah kita berjalan dalam kasih Tuhan melalui aktivitas kita satu hari ini. Shalom, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin.